Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Oleh kasih kemurahannya yang ajaib, hari ini saya berada di Resto Ibu Rudi, Jalan Dharma Wisata, Surabaya. Saudaraku, saya akan angkat tema hari ini, sehati menuntaskan amanat agung. Nah, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus meninggalkan pesan sangat penting bagi murid-muridnya. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang mau menjadi muridnya, dan tentunya semua bangsa yang dipilihnya, supaya tidak mengalami kerugian dalam setiap perkara. Nah, Bapak Ibu kekasih saudaraku, di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai yang 20, itu adalah merupakan satu ketentuan dari amanat agung yang Tuhan sudah nyatakan. Dikatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih. Jadi kita sebagai orang-orang yang siap untuk memberitakan berita kesukaan itu. Maka itu saudaraku, baik kita dipanggil untuk menuntaskan amanat agung. Ada 3 hal pokok penting supaya kita dapat mengerti rencana Tuhan. Yang pertama, ayat 16 sampai 17 mengatakan bahwa sementara sebagian murid-murid mengekspresikan kekaguman karena kebangkitannya dan penampakan-penampakannya, rupanya ada sebagian orang juga yang ragu-ragu. Yang pertama, kita dituntut untuk memiliki iman yang tanpa ragu-ragu. Saudaraku, keraguan ini timbul sampai saat ini. Ketika Yesus bangkit, ada banyak orang nggak percaya. Yesus tidak bangkit, tapi diangkat, diserupakan. Tetapi ingat firman Tuhan ayat 16 dan 17 tadi. Keraguan merupakan kebimbangan. Keraguan merupakan satu senjata bagi orang yang bebal, orang-orang yang nggak percaya, orang-orang yang tidak memiliki iman untuk mengerti rencana Tuhan. Maka tempat tidak ada kemajuan dan mereka tidak akan menerima apa-apa. Saat dia berdoa pun dia tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, kita tidak boleh ragu-ragu, karena yang mengutus kita adalah orang yang memberi amanat agung yang luar biasa. Dan Tuhan yang bangkit, yang serta menang atas maut, itulah yang sudah memerdekakan kita. Sehingga kita kenapa tidak menerima berkat? Lantaran iman kita ragu-ragu. Lantaran apa? Semua yang kita miliki untuk percaya kepada Tuhan, kita terus terang tidak memiliki iman sebiji sesawi. Maka dari itu jangan lagi kita ragu-ragu Bapak Ibu. Sementara yang pertama, bagaimana kita mau menuntaskan amanat agung? Kita dipanggil untuk menuntaskan amanat agung. Yang pertama, kita tidak boleh ragu-ragu. Yang kedua, ayat 18 sampai ayat yang ke-20 mengatakan bahwa amanat yang diberikan yang kepada gerejanya itu dijamin. Ada 2 hal penting yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahwa ingat, yang kedua, kita mengingat kuasa dan penyertaannya. Ini yang kedua penting. Kita dituntut untuk selalu ingat kuasa dan penyertaan Tuhan. Nah, kuasa bicara tentang otoritas yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita otomatis memiliki hak kewenangan sebagai orang-orang yang dipercaya. Kutuk sudah dikalahkan, tetapi dia menyediakan tempat di sorga dan di bumi. Kuasa itulah yang diberikan kepada kita untuk memberitakan Injil dan menegakkan kerajaannya. Saudaraku, kita bersyukur bahwa kita memiliki kuasa, bahwa jika Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kuasa Allah selalu berada di dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus turun, ya, maka Dia akan memberikan rahmat kasih karunia yang luar biasa. Bapak Ibu kekasih, yang selanjutnya, setelah kuasa kita diberikan penyertaan melalui Roh Kudus, Dia menggenapi janji bahwa Ia adalah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku, kita punya Allah bukan Allah yang mati. Kita punya Tuhan, punya sesuatu sesembahan yang tidak dibayangkan bagaimana tentang keberadaan yang pasti. Tetapi saya imani Yesus sebagai sumber segala berkat, dan Dia adalah omnipresent. Dimanapun kita berada, kasih kuasa Tuhan selalu bekerja dan memberi harapan yang sempurna. Yang ketiga Bapak Ibu,
Kita dipanggil sesuai dengan penugasan ayat 19 sampai ayat 20. Kita diperintahkan untuk pergi supaya kita menjadi terang. Maka itu kita tidak seharusnya terus berkumpul dengan terang, tetapi Tuhan mau kita supaya jadi garam, supaya tidak seharusnya kita berada di dalam kungkungan terang atau kita di kungkungan garam saja, tetapi kita harus melangkah keluar dan menjangkau dunia yang ada di dalam kegelapan itu. Maka dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudaraku, kita tidak hanya di tempat sini di Yerusalem, tetapi di Yudea, di Samaria, bahkan sampai seluruh ujung bumi ini. Saudara, kita diperintahkan untuk membaptis, ya, sesuai penugasan Tuhan. Yang pertama, kita diperintahkan untuk membaptis, menggabungkan mereka yang kita jangkau ke dalam tubuh Kristus, ke dalam keluarga Allah, dan untuk itu bersekutu bersama. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang senantiasa menjadi penjala-penjala ikan, penjala-penjala umat yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kemudian kita diperintahkan untuk mengajar. Setelah dibaptis kita mengajar, diajar. Mereka yang telah dijangkau kemudian didewasakan, dan untuk itu perlu pengajaran yang benar. Kita harus mempartasikan bagaimana proses sebagai murid untuk berkelanjutan melangkah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar, sedemikian seterusnya. Saya yakin dengan 3 hal pokok penting ini, sesuatu yang terjadi itu merupakan hal yang perlu kita kaji. Maka sehati dalam penuntasan amanat agung itu sangat penting dalam hidup kita. Penugasan misi, penugasan yang terjadi, harus gereja harus pergi ke seluruh dunia, ber-PI sesuai kewajiban yang Tuhan nyatakan. Yang kedua, memberitakan pekabaran Injil berpusat lewat pertobatan dan pengampunan dosa. Yang ketiga, tujuan PI adalah untuk memuridkan bagi semua yang mentaati firman Kristus. Bukan melahirkan saja petobat-petobat baru, tetapi justru kita memuridkan untuk memisahkan dari dunia dan mentaati pikiran, perasaan, dan segenap hati untuk orang-orang kudus Kristus. 4. Memusatkan perhatian pada penjangkauan PI. Semua orang yang hilang, rekan-rekan Kristen kita yang meninggalkan kasih mula-mula. Mari tinggalkan sistem dunia, kejahatan, dan yang lain-lain. Tetapi mari kita datanglah kepada Tuhan, percaya pada Injil, dibaptis. Kristus akan mendampingi taat dalam hadirat kuasa Roh Kudus, dan itu yang diperkenan oleh Tuhan. Saya yakin terlalu percaya 3 hal pokok penting ini. Yang pertama, sehati menuntaskan amanat agung. Yang pertama, kita dipanggil untuk menuntaskan amanat agung. Yang pertama, tanpa keraguan. Yang kedua, mengingat kuasa dan penyertaannya. Dan yang ketiga, kita dituntut sesuai dengan penugasan yang Tuhan nyatakan. Berbahagialah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Inilah sehati dalam menuntaskan amanat agung. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.